Desa Pasir Mukti adalah salah satu desa di Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor dengan luas wilayah sebesar 194.211 hektar dengan topografi dataran tinggi. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Gunung Sari, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukahati, sebelah timur berbatasan dengan Desa Tajur, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Tarikolot. Dari kantor Bupati Bogor di Cibinong ke Desa Pasir Mukti akan menghabiskan jarak tempuh sebanyak 16 km. Desa dengan jumlah penduduk 10.104 jiwa ini sangat terkenal dengan pusat kerajinan kalengnya. Ya, Desa Pasir Mukti merupakan daerah sentral logam dan sudah menjadi bagian dari rencana Kementerian Perindustrian saat ini. Kalau UKM yang terdaftar di kami ada 138 UKM, terdiri dari pengusaha-pengusaha logam gitu, yang ada di wilayah kami, dan itu terdiri 3 kelompok. Kelompok ada namanya kelompok Rancage satu, yang kedua kelompok Pasir Mukti, yang ketiga kelompok Setiawargi. Tapi kami berupaya dengan adanya 3 kelompok itu kami satukan. Bagaimana program-program itu bisa berjalan sesuai dengan program yang kami galang, bagaimana pertumbuhan sektor ekonomi menengah itu bisa berkembang dengan baik di desa kami. Pemerintah Desa Pasir Mukti bahkan telah menyediakan lahan untuk balai latihan kerja dan pusat logam sebesar 2.700 hingga 4.000 meter. Pasir Mukti, logam. Memasuki kampung Dukuh Desa Pasir Mukti seperti memasuki dunia kaleng. Sejauh mata memandang, plat-plat kaleng yang baru maupun bekas terlihat menumpuk hingga ke gang-gang sempit. Di hampir semua rumah penduduk, kita bisa melihat produk berbahan kaleng tersusun rapi. Ada panci, kompor, kaleng kerupuk, tempat sampah, langseng, penggorengan, lampu taman, oven raksasa, aksesori mobil, bahkan knalpot sepeda motor. Barang-barang itu menunggu diangkut ke sejumlah pasar, terutama di Jabodetabek. Yang lebih khas dari kampung ini adalah suara tektok yang bising. Bayangkan, di Pasir Mukti ada 135 keluarga yang membuka bengkel produksi kerajinan berbahan kaleng. Lagi produksi. Kegiatan yang ada di desa kami yang saya tadi paparkan yang berkaitan dengan usaha kecil menengah yang berkaitan dengan logam. Jadi, logam ini saya tadi sampaikan tidak tersentra, jadi menyebar ya para jalinya di berbagai titik, di berbagai kampung gitu. Dan ini salah satunya yang membuat hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini juga ini cetakan kue ya. Iya, kue. Nah, cetakan kue ya, nanti pemotong ini juga bagian daripada proses produksinya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Beberapa pengrajin logam mengaku rata-rata pekerjaannya dikerjakan dengan manual dan para pekerja juga hampir sebagian besar berasal dari orang-orang muda di Pasir Mukti. Rojali, Aminuddin, Engkat Sukatna misalnya mengaku usaha logam ini telah menjadi mata pencarian mereka dan ciri khas dari Desa Pasir Mukti. Di samping, ada juga bengkel yang hanya bisa memproduksi sekitar 10 langseng aneka ukuran setiap hari. Langseng ini dijual dengan harga antara Rp110.000 hingga Rp150.000 per buahnya. Barang serupa setelah masuk ke toko kelontong, harganya bisa melonjak hingga 2 kali lipat. Bapak Kepala Desa, khususnya Desa Pasir Mukti, bahwa masyarakat khususnya di luar masyarakat kita kalau membutuhkan lampu hias atau lampu taman, datanglah ke Desa Pasir Mukti RT 06 RW 04 dengan Bapak Sukatma. Insya Allah saya jamin dah kualitas dan dengan harga terjangkau relatif untuk karena langsung datang ke sentra produksinya. Sementara itu, pengrajin logam lainnya Nurman yang tinggal di Kampung Dukuh RT 4 RW 01 mengaku sanggup membuat 2 hingga 3 unit oven ukuran sedang dan besar setiap harinya. Oven produksinya itu ia jual antara Rp450.000 hingga Rp2,3 juta. Ini bergantung pada ukurannya.
Tidak jauh dari rumah Nurman, ada beberapa rumah juga yang memproduksi alat penyiram air, panci, hingga aneka aksesori mobil. Hampir semua perabotan kaleng yang diproduksi di kampung ini mengalir ke sejumlah sentra penjualan perabotan di Jakarta, seperti Cawang, Jatinegara, Mester, Jembatan 5, Tanah Abang, dan Majestic. Kadang ada juga pesanan dari luar wilayah Jabodetabek. Ya, alhamdulillah. Semenjak nih teman saya, karib saya lah gitu kan. Alhamdulillah semuanya berjalan pesat gitu. Artinya dari mulai ya infrastruktur, ya segala macam lah, kesehatan dan lain-lain. Alhamdulillah, dan sekarang menuju ke UKM, yang mana kadang-kadang ini UKM ini kurang tersentuh gitu oleh pemerintah deh gitu sebelumnya, tapi alhamdulillah sekarang sudah agak ada titik terang. Kalau bikin kayak begini harganya berapa nih Pak? Kalau yang untuk ini cuma di 5,5 itu. 550.000 ini beli di sini. Iya. Oke. Kalau beli di luar, udah pasti udah kena ini 800 lagi. lebih. Ya, Bang ya? Iya. Kalau yang ini Pak? Kalau ini 700. Dibawa kemana aja Pak? Dijual di mana aja? Sementara ini sekarang ini saya masih melalui ya rekan juga gitu. Artinya ya ini ada yang sampai ke luar Jawa, ke Padang, ke Sumatera, ke Makassar. Tapi saya sendiri ya paling di seputaran Jabodetabek. Sekali lagi yang bekerja adalah orang-orang di sekitar sini. Orang sini, dan kebetulan masih ada keluarga. Bagaimana Kampung Duku bisa menjadi kampung kaleng? Para perajin tidak bisa bercerita banyak soal ini. Mereka hanya ingat bahwa usaha kerajinan perabotan kaleng telah berlangsung selama 3 generasi. Para pengrajin logam di Pasir Mukti ini juga membentuk kelompok usaha bersama bernama Rancage, yang berarti lincah dan tidak mudah tertinggal. Saat ini dari 135 pengrajin, 20 diantaranya telah bergabung dalam Rancage. 5 kaleng yang dulu dibuat begitu saja, kini diolah menjadi aksesori toples dan kaleng kerupuk mungil. Kepala Desa Pasir Mukti Kamaludin berharap banyak agar kerjasama, pembinaan, dan mendorong UKM-UKM di Pasir Mukti Kecamatan Citerep harus ditingkatkan agar Desa Pasir Mukti dapat mewujudkan mimpinya sebagai desa industri logam. Kami melaksanakan sosialisasi bagaimana kalau UKM-UKM itu kedepannya bisa berkembang dengan cara meyakinkan mereka kalau tanpa adanya pembinaan, tanpa adanya kebersamaan, niscaya sesuatu yang kita banggakan di Desa Pasir Mukti itu atau sesuatu yang kita banggakan di Kecamatan Citerep ini akan punah. Kenapa sampai saya bilang seperti itu? Kalau kita melihat perkembangan, generasi-generasi muda sekarang itu kurang banyak tertarik terhadap adanya UKM yang berkaitan dengan logam itu. Jadi saya meyakinkan mereka bahwa ini potensi yang luar biasa. Bayangkan, perusahaan-perusahaan besar pun dari zaman dulu itu banyak menggunakan jasa-jasa tenaga kerja dari kami. Termasuk Barito Timber Pacific, sebuah perusahaan yang besar yang ada di Jakarta. Kalau seingat saya, mereka itu banyak menggunakan jasa-jasa untuk ahli dari kami yang berkaitan dengan pembuatan cerobong, pembuatan blower untuk pabrik-pabrik kayu yang ada di luar Jawa, bahkan sampai Kalimantan, ke Sumatera, itu menggunakan tenaga kami. Nah, potensi-potensi itulah yang membuat kami merasa yakin dengan potensi yang ada di wilayah kami. Tinggal bagaimana kita membinanya, tinggal bagaimana kita memfasilitasinya. Kami selaku kepala desa tentunya hanya berupaya memfasilitasi program dari kabupaten seperti itu dan mendorong kepada pihak-pihak UKM yang ada di desa kami untuk lebih bisa bersatu, untuk lebih bisa mengembangkan baik teknologi, inovasi maupun marketnya itu sendiri. Itu yang kami lakukan. Setelah melihat Desa Pasir Mukti dengan industri logamnya, kali ini kita akan berkeliling melihat potret pendidikan di desa ini. Getar semangat pendidikan di Desa Pasir Mukti juga tidak kalah pentingnya. Di antara gang-gang sempit di desa ini, berdiri sebuah sekolah yang berdiri sejak tahun 2004. Mengubah keprihatinan menjadi sebuah semangat, apalagi sampai berbuah prestasi, memang merupakan sebuah kebanggaan tersendiri.
Yayasan Pendidikan SMP Akademia Desa Pasir Mukti, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang dulunya disebut sebagai sekolah kuburan oleh masyarakat, kini berdiri megah. Meski hanya berbekal keringanan tangan dari ratusan donatur, SMP Akademia di Pasir Mukti ini telah mempunyai 4 lokal kelas dan 1 ruang guru yang lebih layak. Dari 2004 kami memang dengan para relawan ruang guru untuk perintis masyarakat bantu, bukan hanya dari Pasir Mukti saja ya, kebetulan yang mayoritas Pasir Mukti, Citerep sekitarnya. Ya, Pasir Mukti, Tajur, Hambalang, ya Gunung Sari, Kolot, Kecamatan Citerep aja. Kepala SMP Akademia Dedi Supriyadi mengakui, awalnya sekolah tersebut ibarat sebuah pekuburan yang memprihatinkan. Lantai ruangan kelas hanya beralaskan terpal dan menggunakan ruang kosong di sebuah pemakaman sebagai tempat belajar mengajar. Dedi pun mengaku berbangga hati karena telah bisa mengubahnya menjadi sekolah yang bisa bersaing, menyajikan pendidikan dengan sekolah lain. Bagaimana antusiasme masyarakat kami untuk bersekolah di sini, bagaimana juga pembinaan yang dilaksanakan oleh kepala sekolahnya di sini, juga penataannya, dan kami punya mimpi di sini itu menjadi suatu tidak hanya tingkat SMP nih nantinya. Kami berharap di sini nanti ada tingkat SMA, bahkan lebih tinggi daripada itu. Walaupun itu perlu waktu ya, perlu waktu bertahap. Tapi kami bersama-sama kepala sekolah di sini bagaimana mengupayakan itu bisa terwujud. 2004 sampai 2009 kita di area pemakaman. Sekolah di area pemakaman. Iya, yang sempat ramai itu di area di mana sekolah kuburan sini, tidak jauh dari rumah zaman presiden ada sekolah bulan saja. Di sini, iya. Ini kan di sini saya kebetulan di ini. Diliput di Transtio Metro. Selain industri kaleng, potret pendidikan Desa Pasir Mukti juga menawarkan alam yang indah. Kebun wisata Pasir Mukti dengan lahan seluas 15 hektar adalah kebun wisata agro yang ramah lingkungan dengan panorama sawah di antara kebun dan kolam pancing ikan. Kebun wisata Pasir Mukti dapat ditempuh dari Jakarta kurang lebih 60 menit. Yang unik dari wisata ini adalah para wisatawan di kebun wisata diajak juga berkeliling melihat industri logam di rumah-rumah warga yang ada di Pasir Mukti. Jadi sinergi sebenarnya, sangat sinergi ya Bu. Mungkin gini, nantinya itu tamu misalnya dari kabupaten, kecamatan masuk ke desa, jalan-jalan di desa. Terus nanti mungkin ingin makan dan sebagainya, kami kan ada fasilitas restoran yang proporsional misalnya. Pak Lurah sudah ada tempatnya di sini, itu sinerginya ya. Terus juga hasil-hasil kerajinan, selain nanti di tempat yang Pak Lurah bisa juga di sini. Atau kalau sudah ada di tempat Pak Lurah, nanti tamu dari kami diarahkan ke sana, kan itu saling ini ya. Penjajakannya seperti itu. Ada banyak harapan agar Desa Pasir Mukti dengan segala keistimewaan potensi yang dimiliki juga dapat bersama mengantarkan Kabupaten Bogor termaju di Indonesia dengan tidak meninggalkan kearifan lokalnya. Dijelaskan oleh warga yang menjelaskan, kami hanya mendampingi. Jadi petugas itunya. Nanti si anak-anak itu makan rangginangnya, makan produknya. Nah, harapan kami kan pendamping-pendampingnya ini juga belanja gitu kan, gitu industri rangginang. Lalu lagi kita yang ke Desa Pasir Mukti itu ada sekolah gitu kan. Nah, kami kan ke sini sekolah menengah ke atas kadang-kadang. Jadi kita ajak ke desa itu melihat kondisi belajar dunia pendidikan di Pasir Mukti. Hamparan sawah di Desa Pasir Mukti masih luas membentang. Senyum ramah dari warga menunjukkan kecintaan mereka akan kekayaan alam yang dimiliki. Gotong royong dan swadaya warga Pasir Mukti mendirikan Masjid Jami Al-Ikhlas pun memberi warna tersendiri dalam kehidupan beragama. Mimpi saya bagaimana desa yang tadinya tidak punya potensi yang begitu besar dengan jumlah penduduk yang begitu besar, tapi jumlah wilayah yang terkecil di antara desa-desa tetangga yang ada di Kecamatan Citerep. Kami punya mimpi bagaimana desa ini bisa terdepan di antara desa-desa yang lain, baik dari bidang pelayanan, infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya. Punya mimpi seperti itu, bagaimana itu menjadi suatu
kepuasan batiniah bagaimana menciptakan itu untuk masyarakat Pasir Mukti yang saya impikan selama ini. Saya sangat berharap kepada seluruh, terutama warga Kabupaten Bogor, umumnya masyarakat Indonesia, mari kita kunjungi Desa Pasir Mukti, lihat dulu dengan industrinya dan juga wisatanya. Pertama di sini ada wisata Pasir Mukti dan juga ada industri Pasir Mukti. Harapan kami tentunya akan lebih bersinergi, tamu kami jadi lebih banyak, yang mengunjungi Desa Pasir Mukti juga menjadi banyak, menjadi ramai, sehingga itu ada manfaat untuk masyarakat, gitu kan. Kami selaku Kepala Desa Pasir Mukti tentunya berharap dan mengundang kepada semua pihak yang ingin berkunjung ke Desa Pasir Mukti, tentunya dengan info-info atau informasi yang berkaitan dengan Desa Pasir itu yang sudah tersebar di media maupun yang tersebar di koran maupun elektronik segala macamnya. Kami berharap dengan datang ke Pasir Mukti ini maka ada sesuatu yang diingat, yaitu Pasir Mukti merupakan suatu pusat kerajinan industri kaleng, pusat kerajinan industri logam yang suatu ketika akan menjadi impian saya, suatu ketika tidak hanya menjadi kebanggaan Citerep Kabupaten Bogor, bahkan menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Tentunya itu perlu kerja keras, tentunya itu juga perlu banyak hal yang kami benahi yang berkaitan dengan itu, terutama yang berkaitan dengan tersentralnya suatu pusat kegiatan yang berkaitan dengan pusat kegiatan UKM itu sendiri. Dan nanti pada ujungnya akan lebih mudah, akan lebih memuaskan kepada semua pihak yang datang ke Desa Pasir Mukti berkaitan dengan produktivitas warga maupun juga dengan kualitas dan juga pelayanan keramahan yang ada di desa kami ini. Itu barangkali yang harus saya sampaikan yang berkaitan dengan kunjungan atau harapan-harapan kami, makin banyaknya orang yang berkunjung ke desa kami dan pada ujungnya akan meningkatkan potensi nilai ekonomi atau nilai tambah bagi wilayah desa kami. Terima kasih. Mesat ngepung luhur di awan-awan, beber kena jancana, angin tayak karingan, suku marah luas, rejil pematik menulu, dapat megabari hiberna tarik nulu. Sahakan mengbusa, musuhkan tandangna, gandang jing tertentang, payah bandingan mana.